Oke deh. Miss Irma absen dulu. Alex Mika Junior. Junior, dengar suara Miss Irma Junior? Pak Junior nggak ada di tempat ya? Junior, 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 Junior. Asa. Atara. Hai, oh Atara, Miss Irma baru lihat Atara. Oke, Atara. Kemudian Shelin. Oke, hadir ya. Yang di rumah dengar suara Miss Irma? Aduh, internetnya main-main ini. Oke, Dion. Pelin. Pelin hadir. Vika. Hai Vika. Gideon. Hadir, Miss. Ya. Usrama. Oh, ya itu. Oke. Kaiden. Ya. Kania. Kelly. Kesia. Hadir, Miss. Ya. Madeline. Oke. Andrea. Hadir, Miss. Ya. Quinesia. Hadir, Miss. Kemudian Wilbert. Hadir. Ya. Weren. Hadir. Oke, semua hadir ya. Nah, anak-anak, untuk agenda pertemuan IPS hari ini, itu kita akan mempelajari peninggalan-peninggalan masa Islam. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat, kehidupan manusia pada masa Kristen. Ya. Setelah itu baru kita akan bahas kisi-kisi PAT-nya. Ya, jadi hari ini anak-anak akan dibagikan kisi-kisi untuk PAT-nya. Kemudian Miss Irma hari ini mengajak juga anak-anak membahas kisi-kisi PAT IPS karena minggu depan pertemuan di hari Rabu itu kita akan ulangan penilaian harian IPS. Ya, sepertinya tidak sempat untuk membahas kisi-kisi PAT. Karena tanggal 29-nya itu anak-anak kalau tidak ada perubahan itu anak-anak libur lebaran. Ya, sampai tanggal 6 kalau tidak salah. Lalu tanggal 9-nya langsung PAT. Ya. Jadi anak-anak bisa persiapkan diri dari sekarang. Untuk tanggal 27 April minggu depan, Rabu depan itu anak-anak penilaian harian IPS. Soalnya pilihan ganda 30 soal. Ya. Nanti secara online semua. Kemudian untuk PAT-nya, soal PAT itu IPS 50 soal, pilihan ganda. Iya, jadi peninggalan masa Islam. Mister akan share screen, Mister ambil dulu PowerPoint-nya. Ya. Bentar. Nanti Mister akan cantumkan di LMS-nya. Silakan anak-anak boleh pelajari ya. Boleh, ya. Untuk itu ya, untuk pelajaran saja ya, jangan nanti untuk yang lain-lain. Bentar. Nah, Miss Irma share screen ya, anak-anak yang di rumah. Sudah terlihat PowerPoint-nya Miss Irma? Sudah, Miss. Sudah ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah pelajari bersama ya kehidupan masyarakat pada masa Islam.
masuknya Islam di Indonesia, kemudian juga kita pelajari bagaimana persebaran Islam di Indonesia, ya, melalui perdagangan, melalui pernikahan, pendidikan, dan juga kesenian. Lalu bagaimana pengaruhnya Islam terhadap masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, bidang sosial, bidang agama, dan kebudayaan. Itu sudah kita pelajari bersama, ya. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ada kesultanan apa saja, itu juga sudah kita pelajari beserta tokoh-tokoh sejarah di masing-masing kesultanan. Sekarang kita akan lanjutkan ke peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Islam. Ya, kita akan mengetahui bersama apa saja peninggalan sejarah pada masa Islam yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Ya. Oke. Yang pertama adalah masjid. Masjid, anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan kata masjid. Ya. Masjid itu merupakan tempat ibadah orang-orang atau umat beragama Islam. Nah, masjid ini merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia yang masih kita bisa temui sampai saat ini. Ya, di mana-mana itu bisa kita temui yang namanya masjid atau tempat ibadahnya agama Islam. Lalu yang kedua, peninggalan sejarah masa Islam itu adalah keraton. Ya. Nah, anak-anak pernah dengar kata keraton? Di mana kira-kira kita bisa temui keraton? Ada yang tahu? Di Jogja, ya. Nah, kalau anak-anak berkunjung ke Jogja, anak-anak bisa juga berkunjung ke keraton. Keraton itu merupakan tempat kediamannya raja, ya, atau istana raja, itu namanya keraton. Di Jogja itu masih ada keraton, itu peninggalan masa Islam. Ya, nah di keraton seorang raja itu mengendalikan pemerintahan kerajaannya. Jadi keraton itu tempatnya raja. Ya. Lalu selain keraton itu adalah makam. Makam peninggalan sejarah masa Islam. Makam itu juga peninggalan masa Islam yang masih ada sampai saat ini. Makam kuno. Ya, kalau tidak salah ukurannya itu jauh lebih besar dari makam-makam pada umumnya biasanya. Tempatnya juga mungkin ada di suatu tempat tertentu, ya, khusus gitu ya. Nah, makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing atau nisan, ya, dan juga cungkup. Oke. Nah, ini peninggalan sejarah masa Islam. Ada masjid, keraton, makam, kemudian ada juga namanya kaligrafi. Ya, silahkan Wilbert baca. Wilbert, apa itu kaligrafi? Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Ya. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Jadi tulisan yang menggunakan huruf Arab itu namanya kaligrafi. Pernah anak-anak lihat kira-kira? Pernah. Dan belum pernah. Kalau berkunjung ke teman yang beragama Islam, mungkin situ ada kaligrafi. Ya, tulisan menggunakan huruf Arab. Itu namanya kaligrafi. Lalu selain kaligrafi, peninggalan Islam ada juga karya sastra. Pak Gideon, silakan Gideon. Gideon, tolong bacakan karya sastra Gideon. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ya, terima kasih Gideon. Nah,
Anak-anak, karya sastra peninggalan masa Islam itu terdiri dari yang pertama babat, ya. Babat ini merupakan karya sastra berupa cerita dengan latar belakang sejarah, itu namanya babat. Kemudian adalah hikayat. Hikayat itu karya sastra yang berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Jadi bedanya hikayat dengan babat, kalau babat itu latar belakangnya adalah sejarah. Kalau hikayat itu berupa dongeng, ya, yang dibuat untuk pelipur lara atau menghibur, sifatnya menghibur, ya. Oke. Selain itu ada juga suluk. Suluk ini merupakan kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ya, berkaitan dengan hal-hal gaib. Lalu ada juga ramalan tentang hari baik atau buruk, ya. Tapi kalau menurut kita ya semua hari adalah pemberian Tuhan, semua baik, ya. Kemudian ada juga makna tentang simbol yang dihadapi manusia, itu namanya suluk. Selain itu ada juga syair. Syair ini adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Jadi intinya anak-anak, karya sastra peninggalan masa Islam ada babat, ada hikayat, ada suluk, dan ada juga syair. Ya. Selain karya sastra, ada juga seni tari yang merupakan peninggalan masa Islam yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Nah, salah satu tarian yang merupakan peninggalan masa Islam adalah tari sedati dan tari saman, ya, dari Aceh. Nah, anak-anak kalau mau lihat tari sedati itu yang seperti apa sih? Tari saman itu seperti apa, bisa lihat di YouTube, ya. Itu peninggalan masa Islam. Selain itu ada juga debus. Nah, debus ini merupakan peninggalan masa Islam, yang mana debus ini merupakan kesenian bela diri dari Banten. Nah, keseniannya adalah para pemain debus itu menusukkan benda tajam ke tubuhnya, tapi tidak ada luka, ya, tapi tidak meninggalkan luka. Tentu yang memainkan itu pasti orang yang sudah ahli, ya. Jadi jangan coba-coba, ya. Mungkin anak-anak pernah lihat di TV, pernah nggak lihat di TV? Pernah kayaknya sekali, ya. Nah, itu namanya debus, ya. Oke. Selanjutnya sekaten dan grebek. Sekaten ini merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi sekaten ini bisa kita temui, bisa kita kunjungi Jogja. Kebetulan Miss Irma waktu ke Jogja itu kebetulan dilaksanakan sekaten. Nah, jadi Miss Irma berkunjung ke Jogja. Miss Irma ingin tahu sekaten itu apa sih? Ya, Miss Irma kan lihat, oh katanya ada sekaten nih. Pas Miss Irma berkunjung ke sana, pas ada sekaten. Akhirnya Miss Irma berkunjung ke sekaten. Sekaten itu apa ya? Acaranya seperti apa? Bagaimana? Miss Irma berkunjung ke sekaten itu kurang pasar malam anak-anak, ya. Di situ ada wahana bermain, kemudian ada juga orang pedagang-pedagang yang menjual makanan, minuman, pakaian, barang keperluan rumah dan sebagainya, gitu ya. Itu namanya sekaten. Sekaten itu ada di Jogja, setahu Miss Irma, ya. Nah, inilah yang merupakan peninggalan masa Islam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai peninggalan masa Islam? Yang di rumah, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Yang sudah paham tolong berikan reaction, ya. Yang di kelas boleh jempol kalau sudah paham, ya, biar kita bisa lanjut. Oke, Shelin, terima kasih. Yang lainnya? Yang lainnya, apakah sudah paham? Tolong berikan reaction. Oke, Gideon. Yang lain, apakah ada di tempat atau malah ngantuk ini jangan-jangan? Oke, Andrea. Nah, yang lainnya Miss Irma harap juga sudah bisa mengerti, ya, apa yang kita pelajari. Thank you, Aaron. Wilbert.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan anak-anak sebelum kita bahas kisi-kisi PAT. Kehidupan masyarakat pada masa Kristen. Nah, untuk materinya ini nanti Kusirma akan cantumkan di LMS ya, sehingga anak-anak bisa akses dan pelajari. Ini sedikit saja. Kehidupan pada masa Kristen, mulai dari sejarah agama Kristen. Jadi agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi. Ya. Nah, dalam sejarah mengatakan agama Kristen itu masuk pertama kali ke Indonesia melalui Gereja Timur Assyria yang berada di dua tempat di Indonesia. Yang pertama di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang. Yang kedua daerah Barus yang merupakan daerah Tapanuli Tengah. Nah, kedua wilayah itu ada di Sumatera. Ya. Kemudian saat itu. Yang pertama, di bidang politik, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia di bidang pemerintahan ya tentu berkaitan dengan adanya kerajaan. Tokoh pemerintahan seperti gubernur dan wali kota serta birokrat yang ada di bagian pemerintahan. Kemudian di bidang sosial, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di bidang sosial ini berkaitan dengan organisasi. Jadi adanya lembaga pendidikan Kristen, ya, kemudian adanya organisasi sosial Kristen dan lembaga penerbitan. Itu di bidang sosial pengaruhnya. Kemudian kalau di bidang ekonomi, pengaruh Kristen terhadap masyarakat Indonesia di bidang ekonomi itu munculnya para pengusaha Kristen yang berdampak menjadi jajaran perusahaan besar di Indonesia. Lalu kalau di bidang agama, pengaruh Kristen terhadap masyarakat di Indonesia dalam agama, itu tidak hanya berbicara pada presentasi Kristen di Indonesia, tetapi juga organisasi gereja. Jadi ada organisasi gereja, kemudian adanya gereja yang sampai saat ini masih berdiri untuk menghidupkan nilai spiritualitas Kristen di dalamnya. Ya. Nah, itu pengaruh Kristen terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, peninggalan masa Kristen. Nah, ini dilihat dari gereja-gereja yang dulu yang masih ada sampai saat ini yang masih bisa kita temui ya. Itu pertama adalah Gereja Santa Maria de Fatima, itu tempatnya ada di Jakarta. Lalu ada juga Gereja Blendup ada di Jawa Tengah, Candi Hati Kudus Yesus ada di Jogja. Kemudian ada juga Gereja Katedral yang ada di Jawa Barat, Gereja Merah ada di Jawa Timur, Gereja Kepanjen ada di Jawa Timur, Gereja Immanuel, GPIB Sion, Gereja Katedral, dan Gereja Ayah. Nah, ini yang menurut sejarah peninggalan-peninggalan masa Kristen atau gereja-gereja tua yang masih bisa kita temui sampai saat ini. Nah, itu anak-anak mengenai kehidupan masyarakat pada masa Kristen dan peninggalan-peninggalan pada masa Islam. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Yang dari rumah bagaimana? Tolong aktifkan kameranya yang dari rumah. Silakan aktifkan kameranya biar semua bisa lihat apakah sudah mengerti atau belum ya. Yang bisa dijelaskan. Biar kita bisa lanjut ke pembahasan kisi-kisi PAT. Sudah bisa dipahami dengan baik yang dari rumah secara online? Sudah? Oke. Nah, sekarang anak-anak kita akan lanjutkan ke pembahasan kisi-kisi PAT kalau gitu ya. Ya. PAT ya, biar anak-anak bisa pelajari di rumah. Sudah terlihat kisi-kisinya? Yang di kelas boleh lihat ke layar TV, ya. Yang dari rumah boleh lihat ke share screen-nya. Nah, ini anak-anak kisi-kisi PAT-nya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda.
Jumlah soal 50 soal. Alokasi waktunya 120 menit. Ya. Nah, ini kompetensi inti atau KI-nya sama seperti sebelumnya. Kita langsung saja ya ke kolom kompetensi dasar. Ya, kolom pertama, KD atau kompetensi dasar yang kita pergunakan adalah memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Itu KD. Lalu materi pokoknya adalah mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen. Jadi bahan PAT-nya itu bab 4 saja ya anak-anak. 1 bab saja ya. Lalu indikatornya yang pertama adalah memahami periodisasi masa praaksara. Itu ada 12 soal mengenai masa praaksara, periodisasinya. Ingat, masa belum mengenal tulisan namanya apa? Masa praaksara. Periodisasinya ada 2, secara geologis dan arkeologis. Kalau secara geologis ada zaman arkaikum, zaman paleozoikum, mesozoikum, dan kenozoikum. Kenozoikum dibagi menjadi 2, zaman tertier dan zaman kuartier. Nah, jangan lupa ya, ingat itu baik-baik. Kalau secara arkeologisnya ada 2 zaman logam dan zaman batu. Zaman di mana perkakas kehidupan manusia lebih banyak menggunakan batu disebut zaman batu. Kalau lebih banyak menggunakan bahan logam berarti zaman logam. Ya, masih ingat itu? Masih ingat? Udah lupa? Ya, nanti ingat-ingat lagi ya. Oke. Mengenai periodisasi masa praaksara itu ada 12 soal. Lalu indikator yang kedua, memahami jenis-jenis bangunan megalitik. Ya, jadi jenis-jenis bangunan megalitik, mengenai jenis-jenis bangunan megalitik ada 5 soal. Masih ingat jenis-jenis bangunan megalitik apa saja? Ada menhir, sarkofagus, apalagi dolmen, waruga, kubur peti batu, ada patung, punden berunda. Ya, nah itu dipelajari. Itu jenis bangunan megalitik. Kalau kubur peti yang bentuknya seperti lesung dan diberi tutup namanya sarkofagus. Kalau kuburan kecil bentuknya kubus itu namanya waruga. Kalau meja yang terbuat dari batu namanya dolmen. Ya. Tolong dipelajari. Lalu indikator berikutnya memahami periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masih ingat masa berburu dan mengumpulkan makanan? Tingkat sederhana bagaimana? Tingkat lanjut bagaimana? Ya, tingkat sederhana mereka masih bergantung dengan alam. Tingkat lanjut mereka sudah mulai tinggal di dalam gua. Ingat, jangan mau dengar artinya apa? Tumpukan sampah dapur. Ya. Lalu Abrisosroch namanya apa namanya itu? Disebut tinggal di dalam gua. Boleh dicatat sekarang anak-anak. Boleh dicatat sekarang, kita lanjutkan. Indikator indikasi berikutnya memahami kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Ada 12 soal Hindu-Buddha.
Masih ingat kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan apa saja? Islam. Kediri, Tarumanegara, apa lagi? Sriwijaya, Majapahit, Singasari, apa lagi? Ya? Kutai, betul. Apa lagi? Mataram kuno, nah, itu diingat ya. Kemudian raja-rajanya ya. Medang, betul. Lalu peninggalan masa Hindu-Buddha masih ingat tak apa aja? Relief, betul. Relief itu apa anak-anak? Nah, relief itu apa? Ukiran yang ada di dinding candi. Ya? Nah, kalau tulisan di batu itu ada prasasti. Prasasti, ya, prasasti. Petirtaan. Apa lagi? Petirtaan. Candi. Kitab. Gapura. Itu peninggalan yang juga. Patung. Ya. Nah, itu kita sudah pelajari bersama peninggalan masa Hindu-Buddha apa, lalu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Masih ingat teori-teori masuknya Hindu-Buddha, ada teori Ksatria. Kalau teori Ksatria, siapa yang bawa Hindu ke Indonesia menurut teori Ksatria? Golongan Ksatria. Kalau teori Brahmana, golongan Brahmana. Kalau arus balik, anak-anak muda yang belajar ke India, Hindu-Buddha, balik-balik dia bawa Hindu-Buddha. Itu teori arus balik. Ya, itu diingat dengan. Nah, memahami kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha itu sudah ada 12 soal. Lalu berikutnya, memahami kehidupan masyarakat pada masa Islam, ada 10 soal. Nah, kalau masa Islam ini anak-anak, itu juga sudah kita pelajari. Kesultanan pada masa Islam, kesultanan apa aja? Aceh, apa lagi? Hindu. Yang Islam. Ternate di Dore. Dan di Prambanan itu peninggalan Hindu-Buddha. Apalagi Kesultanan Samudra Pasai. Apalagi? Ah, ingat-ingat ya. Boleh lihat. Ya? Ya. Nah. Boleh sekarang dipelajari dulu, dilihatnya. Tapi nanti PAT tentu tidak boleh buka buku. Ya, tolong kejujurannya. Kemudian peninggalan masa Islam baru aja tadi. Nah, ingat tak? Apa saja peninggalan masa Islam? Ya, syair. Apalagi tadi barusan. Ya, keraton, masjid, kaligrafi, seni tari, babat, suluk, ya karya sastra itu yang termasuk babat, suluk, syair ya, nah itu peninggalan masa Islam. Nah, jangan sampai keliru anak-anak ya, antara peninggalan Hindu-Buddha dan juga peninggalan Islam, jangan sampai keliru ya. Selanjutnya kehidupan masyarakat pada masa Kristen, ini ada 3 soal, 5 soalnya. Pada abad keberapa tadi? Menurut sejarah, ya abad ke-7. Kemudian melalui gereja apa namanya? Bukan. Bukan gereja ayam. Gereja ayamnya itu salah satu peninggalannya, ya. Gereja Asiria, ya. Nah, itu anak-anak mengenai kisi-kisi PAT-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Misalnya, cuma saya nggak ngerti kalau masa prasarana itu yang mana aja yang dipelajari. Boleh ditanyakan dulu anak-anak. Kesia, bisa aktifkan kameranya, Kesia. Ya, Kesia. Kesia. Oke. Langsung saja ya. Mari anak-anak yang di kelas maupun yang
Zoom, kita akan berdoa menutup pertemuan IPS hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi bahan PAT kami hari ini. Kami boleh bahas kisi-kisi, kemudian mengingat kembali tugas pengumpulan proyek. Tuhan Yesus, tolong berkati kami agar kami bisa mengikuti PAT nanti dengan baik, penilaian harian dengan baik, dan bisa mengumpulkan tugas proyek juga tepat waktu. Berkati kami yang akan mengikuti kegiatan belajar berikutnya, biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik anak-anak, baik yang di kelas maupun yang ada di Zoom. Sekian pertemuan IPS kita hari ini, sampai bertemu di hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua, God bless you. Dadah dulu teman-temannya.